Sahabat Jejak Misteri, hari ini saya lagi berada di pemakaman Mbah Ardisela atau Raden Rustam. Ini putaknya semua di Kuta. Nah, dulu saya dengar bahwa di lokasi ini itu banyak orang yang mengatakan bloknya blok Kuta Kosod. Nah, blok Kuta Kosod itu saya juga ceritanya kurang begitu mengetahui. Dan oke, mungkin langsung saja untuk lebih jelasnya. Di sana itu ada pemakaman beliau, ada putra-putranya, dan juga ada seorang empu yang emang dulu seorang empu itu bersinergi atau bersama dengan Mbah Ardisela untuk membuat suatu pekakas senjata-senjata perang. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ke sana langsung saja. Ini ada Kuta yang kedua. Kuta yang kedua itu adalah Kuta pemakaman dari putri beliau yang bernama Raden Aris. Nah, sebelah sana itu ada Kuta yang pertama, yang utama itu Raden Aras, dan ini termasuk salah satu semua pemakaman yang ada di sini semuanya itu adalah pemakaman keturunan dari Nyi Raden Aris. Coba kita tengok pemakaman Nyi Raden Aris. Alhamdulillah sudah sampai. Ini sahabat, ini adalah pemakaman Nyi Raden Aris, putra beliau, karena beliau itu mempunyai putra cuma dua, ada Nyi Raden Aras dan juga Nyi Raden Aris. Dan ini pemakaman dari suami Nyi Raden Aris, dia bernama Raden Rangga. Nah, Raden Rangga ini konon ceritanya bahwa beliau ini termasuk salah satu orang yang meneruskan jejak-jejak beliau, jejak-jejak Mbah Ardisela. Nah, terus ada lagi di sini tuh ada pemakaman yang lain. Nah, ini seperti pemakaman ini. Ini ada pemakaman Denpali. Pemakaman Denpali. Ini pemakaman Denpali, dan ini istrinya, istri beliau, istri Denpali. Nah, Denpali ini berarti putranya Nyi Raden Aris. Nyi Raden Aris itu mempunyai putra, ada Den Sulaiman, Denpali, dan itu ada Nyi Raden Kuning. Nyi Raden Kuning di situ juga ada. Coba kita lihat Nyi Raden Kuning. Ini pemakaman Nyi Raden Kuning. Pemakaman Nyi Raden Kuning. Nah, Nyi Raden Kuning ini orang yang telah mewakafkan sebidang tanah untuk dijadikan masjid. Nah, masjid Muara Bengkeng yang letaknya persis sampingnya Muara Bengkeng. Nah, itu masjid yang emang tanahnya diwakafkan oleh beliau, Nyi Raden Kuning. Nyi Raden Kuning konon ceritanya itu tidak mempunyai putra. Yang mempunyai putra itu banyak, seperti Denpali, putranya sangat banyak, bahkan menyebar kemana-mana. Dan juga yang lain pun banyak, seperti Raden Sulaiman juga banyak. Dan selain itu ada lagi pemakaman dari keturunannya Nyi Raden Aras. Ini pemakaman dari keturunan Nyi Raden Aras. Nah, ini kotaknya sahabat. Ini kotaknya. Kuta yang pertama, kuta kedua, dan kuta yang ketiga. Ini kuta yang pertama. Kuta yang pertama ini adalah pemakaman dari putri beliau yang pertama, Nyi Raden
Raden Alkaf. Ada Raden Alkaf. Raden Alkaf ini berarti apa ya? Incu. Ini adalah cucu dari Mbah Ardisela, dikarenakan cucu dari, bukan cucu dari Mbah Ardisela, cucu dari Nyai Aras itu punya putra satu namanya Hasan Idofat, dan ini putra dari Kiai Hasan Idofat. Ini lagi ada ini Raden Samaun. Ini pemakaman Raden Samaun. Nah, Raden Samaun itu keturunannya sangat banyak sekali di daerah sini, dan juga dari Alkaf juga banyak. Dan itu ada pemakaman yang warnanya hijau. Warna hijau itu pemakaman kebanyakan itu keluarganya itu berada di daerah Cipeje Wetan. Itu sangat banyak sekali di Cipeje Wetan. Dan ini kita langsung saja ke pemakaman sebentar. Ini sahabat, kotak pemakaman Mbah Ardisela. Mungkin saya sedikit akan cerita sambil duduk aja ya. Ardisela kecil itu beliau ketika hendak makan itu sering sekali makanannya itu tercampur dengan kerikil. Nah, seperti itu terus, hingga dalam hati beliau itu mempunyai anggapan bahwa ini harus dirakat. Hanya beliau pergi di suatu tempat dan menggali tanah, di bawahnya itu dikasih batu. Nah, beliau bertapa, duduk di atas batu, atasnya itu ditutup dan dikasih udara. Sekalian kalau dulu sih menggunakan pipa sampai lamanya 41 hari. Ternyata setelah 41 hari itu pipa itu nggak ada tanda-tanda kehidupan, artinya sudah tidak gerak sama sekali. Biasanya setiap berapa hari digerakkan sama beliau, digerakkan lagi sama beliau, itu berarti menunjukkan bahwa adanya pergerakan itu menunjukkan bahwa beliau itu masih hidup. Ternyata pas 41 hari itu tidak ada pergerakan sama sekali. Lalu ditariklah pipa itu. Ternyata pas ditarik yang anehnya itu sangat luar biasa. Ketika dibongkar tempat petapaannya, ternyata Mbah Ardisela dan juga batunya itu tidak ada di situ. Konon ceritanya ketika ditelusuri, dicari, Mbah Ardisela itu berada di Gunung Ciremai, dan sampai sekarang pun tempat petapaannya, artinya batunya itu ada di lereng Gunung Ciremai. Sekilas seperti itu. Nah, terus Mbah Ardisela konon termasuk salah satu anak yang sangat luar biasa, sering mengaji, bahkan banyak peninggalan beliau seperti Al-Quran bertuliskan tangan. Nah, terus ada lagi suatu kitab fikih dan sebagainya. Dan sekarang manuskrip itu masih ada. Ketika Mbah Ardisela itu tumbuh dewasa, terus Mbah Ardisela itu ditarik ke keraton Kasepuhan. Di keraton Kasepuhan nama Mbah Ardisela diganti menjadi Brata Kusuma. Konon Mbah Ardisela itu membangun beberapa tempat tempat untuk berwudu yang sering disebut Muara Bengkeng. Ada sebagian yang mengatakan bahwa Muara Bengkeng itu dulunya bukan bernama Muara Bengkeng, tetapi Muara Benteng. Kenapa dinamakan Muara Benteng? Dikarenakan pas khususnya yang di Tukarangsuwung itu ada kuta. Nah, kuta itu mirip dengan benteng. Lambat laun dikarenakan ada sebagian anak cucu beliau itu sakit. Nah, terus dibawa ke Muara Benteng, dimandikan, ternyata dengan izin Allah sembuh. Nah, terus ada yang tidak bisa berjalan, lumpuh, dibawa ke air Muara Benteng, ternyata sembuh. Akhirnya lambat laun nama Muara Benteng itu diganti dengan Muara Bengkeng, dikarenakan banyaknya orang-orang yang bengkeng dari segi sifat, bengkeng dari segi karakter, bengkeng juga dari fungsi, seperti fungsi kaki yang harusnya bisa berjalan ternyata tidak berjalan,
Maka diantara salah satu penyembuhannya itu ke air muara bengkeng. Nah, air muara bengkeng itu muara yang dibuat oleh Mbah Ardisela itu bukan satu, ada 3. Konon ada 3. Yang satunya saya kurang paham lokasinya di mana. Cuma yang jelas di wilayah Cipeujeuh Wetan, letaknya di Pradenan. Di situ juga ada muara. Nah, muara yang dibuat oleh Raden Ardisela. Nah, muara itu persis sama. Ada salah satu tandanya itu seperti muara kipas. Tanda-tandanya seperti itu. Itu rata-rata seperti itu. Nah, ceritanya sangat banyak sekali. Bukan hanya itu aja. Nah, terus ada lagi di antara salah satu keistimewaan beliau. Beliau termasuk Mimbandil Aulia. Saya yakin beliau itu termasuk Mimbandil Aulia dikarenakan beliau itu termasuk salah satu teman akrab Mbah Mukoyim. Mbah Mukoyim dulu itu pernah dikejar-kejar Belanda. Nah, beliau itu kesini. Nah, terus ketemu sama Mbah Ardisela, ternyata disembunyikan. Mbah Mukoyim itu ternyata bisa disembunyikan hanya di lengan bajunya Mbah Ardisela. Diambil, dimasukkan ke lengan bajunya Mbah Ardisela, sehingga dicariin oleh Belanda tidak ketemu-temu. Nah, akhirnya setelah kejadian itu Mbah Mukoyim konon kebeji dan lain sebagainya. Oke, untuk lanjutnya kita langsung saja. Itu hanya sekedar kilas cerita, dan kemarin saya pun sudah ke Juru Kunci, dan beliau itu banyak cerita tentang Mbah Ardisela, dan juga ada peninggalan manuskrip-manuskripnya. Nanti saya coba untuk mencari manuskrip itu, baik dari keturunan Nyi Aras dan juga keturunan Nyi Aris. Oke, kita dilanjut. Ini peresmian pemugaran di makam Kiai Pangeran Ardisela pada tanggal 25 bulan 4 1993. Ini dulunya pemakaman, berarti sudah berapa kali direhab. Ini ada gambar sebelum pemakaman seperti ini. Ini fotonya seperti ini. Jelas nggak ini? Ini fotonya seperti ini. Dulu seperti ini, dulu nih seperti ini. Nah, ini yang menghadiri itu dari berbagai pesantren, di antaranya pesantren Buntet, ada Kiai Adib dan sebagainya, itu ada di sini. Ya mungkin cukup ya. Nah, terus ini ada pintu, kita lihat pintu. Pintu ini adalah pintu hasil rehaban yang kedua, era kedua. Di sini tertulis 1000 berapa itu? Coba lebih dekat. 1921 atau 1340 berapa itu? Ini kurang jelas ya, kurang jelas. Konon ini adalah pintu yang kedua. Pertama dibongkar, nah terus ini ganti yang kedua. Kalau toh diukur dari usia, ini 1900, berarti kesini kan sekitar 1 abad. Nah, sementara Mbah Ardisela itu berkisar hidupnya itu di abad 17, 1700-an. Pemakamannya ada di dalam. Oke, kita lihat pemakamannya.
Dulu tidak seperti ini. Ini seperti ini baru era sekarang. Nah, ini pemakamannya. Assalamualaikum. Nah, ini pemakaman beliau, pemakaman Mbah Ardisela, pemakaman Raden Rustam atau Pangeran Bratakusuma. Saya yakin beliau ini min ba'dil auliya. Kenapa? Termasuk salah satu bukti bahwa beliau min ba'dil auliya dikarenakan banyak sekali orang-orang yang menziarahi beliau. Dikarenakan jasa-jasa beliau itu termasuk luar biasa, baik di kesepuan ataupun di masyarakat, bahkan penyebar luasan agama Islam sampai di lingkungan sini semua itu mayoritas Muslim. Nah, ini termasuk salah satu jasa-jasa beliau.